Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini kita akan mengikuti ujian komprehensif ya bidang filsafat pendidikan Islam. Saudara Taufik Hidayat Siregar ya. Saudara Taufik Hidayat Siregar, NIM 40021830097 ya. Judul disertasi pendidikan anti korupsi dalam Al-Quran ya. Dalam ujian filsafat pendidikan Islam ini kita ingin melakukan konfirmasi ulang apa yang sudah Bapak dalami selama ini, terutama kita akan mulai dari dari asumsi dasar lah ya, bahwa filsafat pendidikan Islam itu sebenarnya memberikan landasan berpikir ya, yang lebih sistematis, universal, dan sebenarnya untuk apa pendidikan itu, bagaimana idealnya dilakukan. Jadi dalam hal ini saya ingin mengkonfirmasi, coba Bapak buat dulu semacam rumusan tentang definisi filsafat pendidikan dalam perspektif Bapak. Kemudian berdasarkan definisi itu nanti kita harapkan muncul tujuan, fungsi, ruang lingkup maupun kajian dari filsafat pendidikan Islam itu ya, serta sekaligus bagaimana filsafat pendidikan Islam ya melakukan studi terhadap ontologi, epistemologi dari pendidikan Islam itu sendiri. Ya, silakan Pak. Ya, berkaitan dengan filsafat pendidikan Islam, ya secara makna artinya filsafat itu sendiri dari bahasa Yunani, artinya philos dan sophia berarti suka atau cinta, sedangkan sophia berarti kebijaksanaan. Secara umum filsafat bisa diartikan berpikir tentang secara mendalam tentang hakikat sesuatu. Ini bisa kita lihat dalam bukunya Daulay ya, di halaman 8. Begitu juga dalam bahasa Yunani pendidikan itu disebut dengan pedagogi ya, merujuk pada bimbingan kepada anak, karya Muslihah ya. Kemudian dalam pandangan Islam, pendidikan itu sering disebut dengan tarbiyah, ta'lim atau ta'dib. Walaupun memiliki beberapa perbedaan tentang makna tarbiyah dan penekanan, kemudian juga ta'lim dan ta'dib, tapi secara umum tiga kalimat ini bisa mewakili makna daripada pendidikan itu. Kemudian filsafat pendidikan Islam itu bisa kita artikan sebagai berpikir secara mendasar, terstruktur dan mendalam tentang hakikat pendidikan dalam pandangan Islam, seperti itu. Kemudian melihat tujuan, fungsi dan ruang lingkup kajian filsafat pendidikan Islam ini, kita kembali kepada tujuan daripada turunkannya agama Islam itu sendiri, ya, di mana Islam memandang penciptaan manusia itu adalah memiliki tugas dan fungsi dia sebagai hamba Allah dan khalifatullah. Di mana dia hamba Allah, dia diwajibkan menyembah Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang diperintahkan. Kemudian dia sebagai khalifatullah, dia bertugas untuk memakmurkan bumi ini dan alam semesta dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Melihat daripada tujuan penciptaan manusia itu dan fungsi dia sebagai hamba Allah dan khalifatullah, maka pendidikan Islam adalah salah satu-satunya upaya yang paling penting untuk dimiliki oleh seorang manusia agar dia bisa menjalankan tugas dan fungsi dia sebagai hamba dan khalifah Allah. Ini bisa kita lihat dalam bukunya Abu Junata di halaman 9. Kemudian juga sehingga tujuan daripada filsafat pendidikan Islam adalah menjelaskan kedudukan manusia di hadapan Allah sebagai hamba yang berkewajiban menunaikan kewajibannya ya sebagai hamba Allah
beribadah kepada Allah dan sebagai khalifah Allah untuk memakmurkan alam ini dengan beribadah kepada Allah. Dia berkewajiban menjaga, merawat dan melestarikan alam semesta ini sehingga semuanya tunduk dan patuh kepada Allah. Dan itu semua tentunya hanya akan bisa dia dapatkan dapat dia laksanakan dengan ilmu dan pengetahuan yang dia miliki. Sehingga peranan daripada pendidikan Islam itu adalah bagaimana si manusia ini memiliki kemampuan, baik itu dari cara dia berpikir, memahami, kemudian berbuat terhadap sesuatu. Kemudian secara yang ketiga tadi bagaimana filsafat pendidikan Islam atau para filosof melakukan studi terhadap ontologi, epistemologi dan aksiologi dalam pendidikan Islam. Secara ontologi, filsafat pendidikan Islam itu berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta segala sesuatu dan alam semesta. Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam ini dengan ilmunya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga sebagai sumber ilmu pengetahuan yang pertama yang akan mengajarkan manusia bagaimana cara mereka melaksanakan tugas dan fungsi dia sebagai hamba dan khalifah Allah. Sehingga kita melihat ketika Allah Subhanahu wa taala pertama sekali menciptakan manusia pertama Nabi Adam alaihissalam, dan di sana untuk menunjukkan bahwa Adam mampu melaksanakan tugas dan fungsi dia sebagai hamba dan khalifah Allah, Allah mengajarinya segala sesuatu. Allah berfirman, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha tsumma 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin, sampai akhir kisah. Di Jadi, awal kalau kita pertegas dia, apa sebenarnya yang melatar belakangi munculnya atau keperluannya atau kegunaannya kita mempelajari filsafat pendidikan Islam itu? Nanti Bapak kan mau jadi pakar nih, pakar pendidikan Islam. Kira-kira apa sebenarnya yang melatar belakangnya? Kenapa mesti kita pelajari lebih detail, kita perdalam, kita kaji tentang filsafat pendidikan Islam ini? Apa yang melatar belakangnya? Ya, karena ketika kita ingin memiliki ilmu pengetahuan yang sempurna, kita harus memahami dulu ilmu itu apa fungsinya, dan sumbernya dari mana, apa hakikatnya. Di dalam pandangan Islam bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah sumber ilmu pengetahuan, sehingga dari filsafat inilah bisa kita mengerti tentang hakikat ilmu pengetahuan itu sendiri dan apa gunanya, kemudian bagaimana kita mengimplementasikan daripada ilmu pengetahuan. Mana lebih banyak problem pendidikan muncul setiap hari dengan upaya orang untuk mencarikan solusi dari problem itu? Mana lebih banyak? Problem pendidikan dan solusinya. Mana lebih banyak yang muncul, solusinya atau problemnya? Kalau kita lihat banyak yang muncul itu problemnya, padahal sebenarnya apa contoh problem yang Bapak serius lihat di dalam pandangan filsafat pendidikan Islam? Apalah problem pendidikan ini yang sangat serius? Problem yang sangat serius kita melihat adalah ketika seseorang tidak memahami hakikat ilmu pengetahuan dan memisah antara ilmu pengetahuan sehingga ada istilah dikotomi ilmu. Mereka tidak memahami bahwa ilmu pengetahuan itu adalah sesuatu yang komprehensif, lengkap, tidak memisahkan antara ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan duniawiyah dengan ukhrawiyah. Kalau kita lihat, ada nggak keperluan tenaga pendidik itu terhadap pendalaman dari filsafat pendidikan Islam itu? Ada nggak keharusan, kewajiban, atau penting kali nggak bagi seorang pendidik untuk memperdalam filsafat pendidikan Islam? Ini sangat dibutuhkan sebelum dia mengetahui dia sebagai pendidik apa tugas dan fungsi dia, bahwasanya dia sebagai pendidik adalah orang yang akan mengarahkan orang lain. Hakikat dia sebagai pendidik itu tentunya dia harus memahaminya, dan itu hanya akan bisa dia dapatkan dari filsafat pendidikan Islam. Nah, kalau kita menyadari bahwa tenaga pendidik itu memerlukan satu ilmu terapan yang kita sebut dengan filsafat pendidikan Islam, berarti
seorang pendidik itu kan menjadi menjadi leading sector, menjadi orang yang paling penting di dalam dunia pendidikan, gitu kan. Kompetensi apa yang harus dimiliki? Kompetensi dalam arti kemampuan ya. Iya, kemampuan dia untuk jadi pendidik itu apa yang harus dimilikinya? Yang pertama tentunya dia harus memiliki ilmu pengetahuan itu sendiri. Kemudian yang kedua, bagaimana dia menyampaikan ilmu pengetahuan itu. Artinya terkadang ada seorang guru dia paham cara menyampaikan ilmu, tapi dia tidak memiliki ilmu sehingga dia akan menyesatkan. Kemudian Ada ketentuan apa? Ada ketentuan undang-undang atau peraturan yang harus dipenuhi kalau mau jadi guru? Kalau dalam pendidikan resmi di Indonesia tentunya Ustaz ada yang harus, misalnya dia harus memiliki gelar sarjana pada bidang tertentu yang Iya, maksudnya kompetensi apa tuh? Kan kalau sekarang kan mau jadi tenaga pendidik, mau tamatan S1, S2, S3 kan harus ada istilahnya kualifikasi. Jadi kan kalau S1 kualifikasinya S1, S2, S3 gitu kan. Tapi kompetensi kalau kita jadi pendidik itu apa yang paling utama? Ada berapa? Kompetensi pedagogik tentunya. Kompetensi Pedagogik. apa itu kompetensi pedagogik apa itu? Ada kompetensi pedagogik, terus apa lagi? Kompetensi apa lagi? Manajerial. Kompetensi Manajerial. kepribadian. Karena di undang-undang guru dan dosen kan ada kan? Apa lagi itu? Ada dua lagi itu. Kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, terus kompetensi apa itu? Kompetensi sosial. Jadi guru atau pendidik itu harus bisa masuk kemana-mana, harus bisa beradaptasi dengan berbagai situasi dan lingkungan, gitu kan. Kalau enggak kan dia nggak bisa banyak mempengaruhi orang lain, terutama di dalam peserta didiknya kan, gitu kan. Nah, satu lagi terakhir kompetensi apa itu? Kepribadian, pedagogi, sosial. Manajerial tidak. Kalau orang bekerja sesuai dengan keahliannya, besok Bapak kalau umpamanya tamat mau jadi direktur BUMN atau jadi tenaga pendidik muslim. Pendidik muslim. Nah, karena Bapak bekerja sesuai dengan keilmuan, namanya apa tuh? Profesional. Nah, adalah kompetensi profesional, ya kan? Jadi seorang pendidik itu harus mendapatkan kompetensi profesional. Bisa dipaparkan kira-kira menurut Al-Ghazali atau Al-Farabi itu seperti apa yang diharapkan profil pendidik itu? Ada kan? Yang paling populer kan sering disebutkan orang Al-Ghazali, ya kan? Seperti apa harapannya? Tentang kediriannya atau kedirian manusianya yang ada saya.
Ya lah, kalau Bapak baca artikel yang Bapak tulis ini kan Iya. ketemunya itu sebenarnya menurut Al-Ghazali seperti apa pendidik yang diharapkan itu? Karena kalau menurut Al-Ghazali itu kan bahwa pendidik bahwa manusia itu kan dia dari dua unsur yang harus ada pada dirinya, karena apa namanya, dia harus lebih menekankan kepada akhlak dan Oke, jadi kalau kita jadi pendidik, tentu dia harus bekerja dengan hatinya, dengan dirinya. Artinya seorang pendidik itu kan harus kelihatan ikhlasnya gitu ya, baru muncul semacam ya pengaruh yang besar, karismatiknya baru muncul ya kan. Kalau karena gajinya saja dia bekerja, mungkin tidak cukup untuk mempengaruhi orang itu. Jadi ilmu itu baru sangat berharga kalau antara peserta didik dan pendidik itu memang betul-betul memiliki hubungan yang erat ya. Jadi inilah, kalau tidak dapat Bapak membayangkan apa harapan para tokoh-tokoh pendidikan Islam kita, nanti gimana Bapak melahirkannya itu? Kalau kita lihat secara umum kan, bahwa manusia itu kan dia terdiri dari jasmani dan rohaninya. Dan rohaninya itu ada akalnya, ada nafsu, ada kemudian hatinya. Jadi para pemikir, para ulama dalam dunia pendidikan khusus atau filsafat terusnya Al-Ghazali menginginkan bahwa dalam diri seorang guru harus bisa memaksimalkan dua potensi di dalam dirinya, apakah itu jasmaniahnya ataupun rohaniahnya. Kemudian dia dapat menanamkan nilai-nilai ke dalam hati peserta didiknya, seperti itu. Coba Bapak buka di pertanyaan ketiga. Apa pertanyaannya itu? Di antara muatan terpenting pendidikan Islam adalah al-ilmu. Di dalam konteks itu Anda diminta membuat rumusan tentang definisi ilmu berdasarkan konsep ontologi, epistemologi, dan aksiologi yang merujuk pada falsafat pendidikan Islam. Terus? Kemudian berdasarkan definisi tersebut, buatlah suatu klasifikasi ilmu dan kerangka konseptual dalam mengkonstruksi kurikulum pendidikan Islam. Kemudian menjelaskan tujuan pencarian ilmu pengetahuan dan karakteristik ilmuwan Muslim dan dalam perspektif filsafat pendidikan Islam. Nah, coba langsung ke F. F. Mengelaborasi pemikiran Naqib Al-Atas, kemudian Ismail Ar-Razi, Al-Faruqi, kemudian Mulyadi Kartanegara dan Kunto Wijoyo tentang Islamisasi dan integrasi ilmu pengetahuan. Nah, coba itu dulu. Tentang Naqib Al-Atas itu berpendapat bahwa masalah yang dihadapi umat Islam ini dapat diatasi melalui islamisasi ilmu pengetahuan, yaitu mengembalikan ilmu pengetahuan ke bentuk yang islami. Pada awalnya semua ilmu pengetahuan mencerminkan nilai-nilai Islam, namun seiring waktu pengaruh dan sekularisasi dari Eropa mengubah esensi tersebut. Kemudian kalau kita lihat Al-Faruqi meyakini bahwa tauhid atau keyakinan terhadap keesaan Allah adalah fondasi dalam menyelesaikan tantangan umat Islam. Kemudian kalau kita lihat dari pendapat Mulyadi Kartanegara menyatakan bahwa deislamisasi ilmu pengetahuan akibat sekularisasi di Barat memisahkan sains dan kepercayaan. Kemudian juga kalau kita lihat dalam pandangan sehingga dalam pengembangan ilmu pengetahuan
kita lihat dalam pemikiran Kunto Wijoyo, pertama bahwa pola integrasi ilmu pada level keilmuan dengan menggabungkan ayat-ayat qauliyah dan kauniyah dan insaniyah berlandaskan pada interpretasi terhadap ayat-ayat qauliyah melalui analisis Al-Quran. Kedua, pola integrasi ilmu-ilmu keislaman dengan realitas sosial umat Islam yang dilakukan melalui sintesis ayat-ayat Al-Quran yang dari apa dibilang nakib alatas sebenarnya Pak tentang ilmu ini, terutama ya dalam perspektif filsafat pendidikan lah, bahwa dia menganggap ilmu itu pada awalnya dalam pandangan Islam adalah suatu keutuhan, dia suatu tidak ada pemisahan dia seperti ini antara ilmu duniawiyah dengan ilmu ukhrawiyah, ilmu yang kemudian ilmu yang bisa dilihat kasat mata atau dengan ilmu yang berhubungan dengan nilai-nilai atau akhlak. Itu dia semuanya tergabung. Terus kemudian Barat melakukan pemisahan sehingga mereka hanya menganggap ilmu pengetahuan itu sesuatu yang bisa diukur, dilihat dan bisa dirasakan. Jadi dalam pandangan Islam sebenarnya ilmu itu terikat kepada nilai atau bebas nilai? Terikat kepada nilai. Contohnya apa? Nilai misalnya akhlak, sopan santun, tata krama, kemudian keimanan dan seterusnya. Apa itu sopan santun itu ilmu maksudnya? Ilmu tentang bagaimana. Ya maksudnya contoh bahwa ilmu itu terikat kepada nilai itu apa contohnya gitu maksudnya? Kalau yang tidak terikat kepada ilmu itu apa? Terikat kepada, karena kan kalau orang Barat itu kan menganggap ilmu itu sesuatu yang bisa diuji, diukur. Ya. Nah, sedangkan empiris lah ya. Empiris. Sedangkan Islam memandang bahwa tidak semua itu bisa diukur. Karena kemampuan kita mengukurnya, kemampuan manusia untuk mengukur sesuatu itu, contoh sederhana bahwa manusia secara empiris tidak bisa menemukan Allah itu dalam bentuk wujudnya, karena memang manusia tidak memiliki kemampuan dari sisi indranya untuk manusia bisa lah menemukan Allah. Manusia bisa Pak menemukan Allah. Menemukan Allah melalui makhluknya. Ya, pokoknya manusia bisa menemukan Allah kan itu ya kan. Nah, dia kan nggak nuntut wujudnya. Apa buktinya bahwa Tuhan itu ada kan gitu ya kan? Tapi kan kita tidak bicara filsafat Islam, kita ini Pak bicaranya filsafat pendidikan Islam. Jadi makanya yang kita fokuskan di sini adalah sebenarnya bagaimana pandangan kita tentang seorang pendidik gitu ya. Jadi kita sebenarnya lebih banyak mengarah kepada bagaimana pandangan kita seorang pendidik tentang apa yang tadi sudah kita diskusikan soal soal pandangan para pemikir pendidikan Islam gitu kan. Nah, kemudian para ahli-ahli ini. Nah, terlepas dari itu sebenarnya kan kalau kita mau jujur kan problem pendidikan Islam ini kan lebih banyak Pak. Lebih banyak, setiap hari terus bertumpuk. Ya. Nah, makanya sebenarnya kenapa nggak bisa tuntas atau tidak bisa terkurangi lebih cepat, karena dimungkinkan atau diduga para pendidik muslim ini dia tidak bekerja itu tadi sesuai dengan ilmu yang muncul. Jadi harusnya dia kalau memang betul mau jadi pendidik harusnya diperkuat filsafat pendidikan Islamnya gitu ya. Jadi bagaimana supaya pendidikan Islam, pesantren, madrasah gitu ya, itu lebih lebih menonjolkan namanya ilmu itu rahmatal lil alamin ya kan. Nah, jadi udah terkurangi lah umpamanya kebencian antara satu yang lain. Kan sama-sama makhluk Tuhan, ada yang Islam, ada non muslim ya kan. Nah, toleransinya pun jalan. Sedangkan sama binatang aja kita dianjurkan untuk
menyayangi kan gitu kan. Nah, apalagi sama manusia kan gitu kan. Masa kita yang menghukum orang masuk surga atau masuk neraka karena dia tidak sholat, pokoknya kan nggak bisa. Ya, harusnya itu tergantung dengan penilaian Tuhan sendiri kan gitu kan. Bagaimana apakah orang itu dianggap menjalankan sesuai dengan aturan tuntunan ilahi atau tidak kan gitu kan. Baru kita bisa vonis itu. Karena itu bukan bagiannya manusia menentukan orang masuk surga atau masuk neraka, maka kita sebagai pendidik menjadi penting ya, menjadi penting kehadirannya di lembaga-lembaga pendidikan itu. Apalagi kita calon dokter itu sangat diharapkan untuk memberi warna baru karena perlu ada percepatan ya, ada percepatan. Jadi madrasah-madrasah, sekolah-sekolah Islam, pesantren itu menyadari bahwa kehadiran pendidik itu bisa digantikan atau tidak gitu. Menurut Bapak bisa digantikan nggak pendidik? Kehadiran pendidik tentunya tidak. Tidak bisa digantikan. Nah, alasannya apa? Karena sekarang kan udah banyak AI ya kan, anak-anak bisa belajar sendiri nggak usah pakai guru lagi. Karena dari pendidikan itu kan Islam memandang dia bukan cuma sekedar ilmu, bukan cuma transformasi ilmu, tapi di sana ada tentang nilai-nilai yang ingin ditanamkan dalam bentuk takdib. AI tidak akan bisa mentakdib seorang anak, gitu. Sehingga peranan pendidik itu tetap harus ada, walaupun memang yang menjadi pendidik itu artinya dalam sisi yang memberikan ilmu bisa segala sesuatu, bisa saja AI memberikan kontribusi di dalam pendidikan sebagai pendidik, tapi dalam aspek-aspek transformasi ilmu saja biasanya. Adapun dalam penanaman nilai, maka itu hanya akan dipegang oleh manusia sebagai pendidik. Bisa Bapak bedakan apa perbedaan dari taklim, kemudian ta'dib, tarbiyah, itu macam mana Bapak membedakan apa perbedaannya? Ya, kalau dia tarbiyah itu kan berasal dari kata rabba yurabbi, artinya Allah seperti dalam firman Allah, alhamdulillahirabbil alamin, yakni Allah yang menciptakan seluruh alam semesta ini. Jadi tarbiyah itu lebih kepada pendidikan fisik sebenarnya kalau kita lihat dari aspek bahasanya. Kemudian ta'lim itu berasal dari kata allama yu'allimu ta'lim, gitu ya. Artinya dia menyampaikan ilmu pengetahuan. Makanya ketika Allah berfirman kepada Adam, wa 'allama Adamal asma'a kullaha, Allah mengajarkan kepada Adam tentang nama-nama benda. Di sana Allah tidak mengajarkan tentang bagaimana Adam merawat fisiknya, seperti itu. Kemampuan untuk menggerakkan fisik atau keterampilan dalam menggerakkan badannya, tidak, tapi mengetahui tentang nama-nama, tentang hakikat sesuatu. Adapun ta'dib itu terhadap nilai seseorang. Jadi kita menanamkan kesabaran, menanamkan keikhlasan, menanamkan keyakinan dan akhlak-akhlak mulia yang dipandang di dalam Islam. Jadi ta'dib lebih penekanan, walaupun sebenarnya bisa saja segala ta'dib diartikan dalam makna pendidikan dalam makna luas, tetapi dia lebih menekankan kepada aspek akhlak. Kemudian kalau dia ta'lim lebih ke aspek ilmu pengetahuannya. Nah, berarti kan kalau dalam sudut pandang filsafat pendidikan Islam kan, pendidikan Islam itu sendiri sebenarnya menganjurkan adanya pendidikan yang bersifat fisik ya, ada pendidikannya yang sifat rohani, kalau mau lebih dipecah jadi dua gitu ya. Maka di dalam filsafat pendidikan Islam sering dikaji juga sebenarnya ada beberapa pembentukan fisik yang dianjurkan Rasulullah. Apa kira-kira itu? Contohnya bisa kita lihat dari Rasulullah menyuruh kita untuk memanah, kan? Bahkan di dalam Islam dibolehkan berjudi di dalam memanah. La sabaqa illa fi salas, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh adanya perlombaan yang mengambil untung dari situ kecuali dalam 3, yakni pacuan kuda, kalau saya tidak salah yang kedua adalah memanah,
memanah, yang ketiga kalau saya tidak salah mengendarai unta seperti itu. Nah, dalam riwayat lain dikatakan berenang, dalam riwayat lain dikatakan berkuda, nah, berkuda, memanah. Kalau ada dalam riwayat lain dikatakan mengendarai unta, ada pendapat lain mengatakan berenang. Jadi berkuda, berenang, kita ambillah semuanya. Iya. Berkuda, berenang, memanah. Nah, apa makna yang Bapak bisa lihat dari anjuran itu? Kita melihat bahwa Nabi menginginkan umatnya itu memiliki kekuatan fisik, di mana tentunya dan konsentrasi, di mana memanah itu mengajarkan kita untuk konsentrasi terhadap sesuatu. Kemudian juga tarikannya itu kan membutuhkan tenaga. Kemudian juga Islam menginginkan agar kita itu bisa kuat di dalam berpegang, seperti kita mengendarai kuda itu. Di sana kan bukan cuma sekedar kita mampu untuk memegang tali kuda, tetapi kita mampu untuk mengendalikan kuda itu. Kemudian bagaimana kita bisa tetap kokoh di dalam goncangan yang begitu besar. Berarti kalau Bapak manai seperti itu, kira-kira kalau datanglah itu pada diri kita itu, apalah yang diharapkannya dari diri calon pendidik itu? Seorang pendidik juga harus memiliki kekuatan fisik dan kesehatan fisik juga. Bahwa kita melihat juga dalam Al-Quran maupun hadis bahwa Allah Subhanahu Wa Taala menginginkan umatnya itu untuk sehat. Seperti dalam kisah Nabi Musa, di mana anaknya Nabi Syuaib mengatakan kepada ayahnya, inna khaira man ista'jarta al-qawiyul amin, sesungguhnya orang yang paling pantas engkau pekerjakan adalah orang yang kuat, lagi dia memiliki kepercayaan, bisa dipercaya. Jadi kekuatan itu harus menjadi sesuatu yang dimiliki. Al-Aqrus Salim fi Jismi Salim itu apa itu? Hadis atau syair? Yang saya dengar sih syair. Apa itu bunyinya itu? Al-Aqrus Salim, akal yang sehat itu di dalam fisik yang sehat. Walaupun tidak 100% bisa menggambarkan, tapi secara umum kesehatan fisik itu akan menjadikan seseorang itu bisa lebih baik dalam mentalnya. Orang yang sehat pasti pikirannya lebih tenang, lebih jernih. Melahirkan pemikiran yang sehat. Ya. Kalau orangnya fisiknya sakit, ya macam mana mau berpikir? Terganggu dia oleh berbagai itu. Itu maksudnya. Jadi itu makanya Bapak udah pernah lihat sekolah-sekolah kita, pesantren-pesantren kita melakukan pendekatan dengan cara yang dianjurkan Rasul ini? Ada, saya melihat beberapa pesantren, dan saya pun dulu ada sekitar 7 tahun mengelola pondok pesantren di Labuan Batu Utara. Kita sering meminta anak-anak untuk setiap beberapa minggu untuk berenang gitu. Kita nanti akan bawa mereka ke sungai, kita bawa mereka ke kolam, ini untuk agar mereka itu bisa berenang. Kemudian juga bagaimana mereka bisa hidup dengan pola hidup yang bersih dan sehat. Berenang ya? Ya, berenang. Tapi memanah nggak ada? Memanah juga kita sempat buat, dan akhirnya kita membuat apa istilahnya, persatuan memanah, arseri, Minhajussunnah Arseri waktu itu kita buat namanya. Karena kalau kita nggak buat pakai apa, ada kemungkinan nanti bisa membahayakan dan lain sebagainya. Makanya kita buat pakai arseri, kemudian ada pelatih khusus yang untuk melatih anak-anak. Bahkan terakhir kemarin anak-anak kita mengikuti perlombaan-perlombaan yang dilakukan di tingkat kecamatan atau kabupaten. Berkuda ini waktu ada, saya pernah lihat di pesantren di Riau, Ustaz, namanya Abu Darda, ada teman waktu itu di situ. Saya melihat beberapa dokumentasi mereka menggunakan kuda sebagai olahraga. Tentunya ini agak sulit. Maksudnya secara umum pesantren kita sebenarnya tak mempedomani itu gitu kan? Tidak menjadikan itu sesuatu yang sangat penting gitu. Padahal itu dianjurkan Rasul ya kan? Hanya cuma sebagian malah menjadikan sensasi atau untuk promosi doang, bukan menjadikan sebagai program utama dari sekolahnya. Cuma dia ambil pi pula ya. Cuma gitu. Oke.
kita beranjak sedikit ke pandangan hasil konferensi pendidikan Islam sedunia, ya. Kira-kira menurut Bapak apa yang menjadi penekanan utama dari hasil konferensi itu? Tahun berapa itu terakhir? Ada 9 kali saja. Ya, dari hasil konferensi Muslim Internasional tentang pendidikan Islam menyimpulkan bahwa pendidikan dalam Islam itu terangkum dalam 3 istilah, yaitu tarbiyah, taklim, dan ta'dib. Dan akhirnya ahli menganggap bahwa istilah tarbiyah lebih tepat digunakan untuk mengistilahkan pendidikan Islam. Tujuannya adalah harus mencakup pengembangan seimbang seluruh aspek kepribadian seseorang, termasuk spiritual, rasional, emosional, dan fisik. Pendidikan yang komprehensif ini bertujuan untuk memelihara dan mengembangkan semua aspek manusia seperti jiwa, kecerdasan, imajinasi, tubuh, dan ilmu pengetahuan dan bahasa. Semua ini baik secara individu maupun kolektif harus diilhami untuk mencapai kebaikan yang sempurna. Tujuan daripada pendidikan Islam adalah untuk mencapai kepatuhan penuh kepada Allah, baik tingkat individu, masyarakat, maupun seluruh alam umat manusia. Bisa digambarkan kalau sekiranya pendidikan Islam itu bisa dijalankan sesuai dengan hasil konferensi ini, itu seperti apa hasilnya? Kita akan melihat bahwa manusia yang pertama akan semangat di dalam menuntut ilmu, karena memahami bahwa ilmu itu satu-satunya yang akan bisa membawa dia bahagia di dunia dan akhirat, seperti yang dikatakan Imam Syafi'i, man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirah fa alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Sehingga dia akan memaksimalkan dirinya untuk mencari ilmu pengetahuan terhadap sesuatu yang dia belum ketahui. Kemudian kalau kita melihat juga bahwa jika hasil apa yang dihasilkan dari konferensi ini terlaksana, kita akan melihat bahwa manusia itu akan memelihara kesehatannya, baik itu jasmani maupun rohaninya. Dia akan memperhatikan kekuatan tubuhnya, kebersihannya, dan lain sebagainya. Kemudian juga kita akan melihat umat yang akan saling mencintai, karena nilai-nilai keukhuwahan, persaudaraan, nilai-nilai kasih sayang itu akan tersebar jika setiap orang berhasil menerapkan apa yang diinginkan di dalam pendidikan Islam. Sehingga kita akan melihat manusia itu tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba Allah, dan memiliki tanggung jawab serta melaksanakan tanggung jawab itu dalam memakmurkan alam semesta ini dengan ketaatan kepada Allah dan meningkatkan kesejahteraan manusia, baik dari sisi finansialnya, dari sisi ekonominya, kemudian keakraban mereka di dalam bermasyarakat, seperti itu. Secara umumnya kita akan lihat suatu tempat yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kalau dari sisi pembiayaan, sebagusnya pendidikan Islam ini disiapkan oleh negara kah, atau memang dicari sendiri, atau sebenarnya seperti apa yang terjadi dan harusnya seperti apa gitu? Ya, Islam memandang bahwa pendidikan ini menjadi tanggung jawab setiap pihak sebenarnya, walaupun negara memiliki peranan yang menjadi pemeran utama, karena memang terkhusus di dalam negara kita ini salah satu amanat undang-undang itu adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, sehingga pada dasarnya sumber dana pendidikan itu diperoleh dari setiap aspek yang bisa menolong pendidikan itu terlaksana. Kita melihat bagaimana di zaman Nabi SAW bahwa Nabi sendiri, para sahabat itu mengeluarkan harta mereka untuk menegakkan Islam dan untuk menyebarkan keilmuan di antara kaum muslimin. Bapak nggak ingat wakaf? Iya. Di mana itu yang sering digunakan wakaf sebagai salah satu sumber pendanaan pendidikan Islam? Banyak itu dilakukan di pondok pesantren sebenarnya, Ustaz. Walaupun sekarang ini
banyak pondok pesantren juga yang sudah menggunakan sistem pendanaan seperti sekolah-sekolah umum. Padahal konsep wakaf itu sendiri sudah dilakukan, bahkan di zaman dahulu juga para sahabat juga sudah mewakafkan harta mereka untuk keperluan Islam dan kaum muslimin. Dan di antara keperluan Islam dan kaum muslimin yang paling penting adalah pendidikan. Apa bedanya kalau Bapak melihat sekarang, kalau umpamanya kita cari selahnya kan ada aja ya. Apa bedanya antara wakaf sama yang sekolah dilakukan dengan model wakaf, atau sekolah yang dikelola dengan model yayasan atau madrasah yang atau pesantren yang seperti itu, apa bedanya? Kalau sebenarnya kalau dicari perbedaannya tetap pasti akan muncul saja. Kalau persamaannya kita mau cari perbedaan. Kalau persamaannya kan sudah jelas dia melakukan proses pendidikan, ya kan. Nah, sekarang apa bedanya? Mengapa? Kalau yayasan ini dia cenderung, karena yayasan itu kan dia skopnya lebih kecil ya, bahkan kebanyakan sekarang menjadi yayasan keluarga, sehingga 1-2 orang saja yang akan memiliki otoritas di dalam menentukan arah dan kebijakan pendidikan tadi, sehingga kasus nepotisme, kemudian dinasti ya, itu akan terjadi di dalam dunia pendidikan, dan ini akan sedikit banyaknya mengganggu daripada tujuan pendidikan Islam itu sendiri. Kalau dia wakaf, dia lebih karena memang wakaf ini kan diberhentikan dia untuk Allah, makanya wakaf lillah. Jadi harta itu memang menjadi milik Allah Subhanahu wa taala, sehingga jika dia memang betul-betul ikhlas dalam mewakafkannya, dia tidak boleh mengambil itu kembali untuk dirinya, kecuali sebahagian dengan kadar yang bisa dimaklumi seperti itu, atau dia mengambil manfaat sebagai umat Islam. Ya, maksud kita kan kalau di yayasan kan lebih cenderung kepemilikannya lebih sempit. Kalau wakaf itu biasanya lebih luas dia, karena kan bisa dibentuk dewan. Apalagi sekarang pemerintah telah membuat aturan undang-undang tentang dewan wakaf. Berarti wakaf itu sebenarnya ingin lebih aman, diperjelas dari sisi posisinya kan milik masyarakat lah gitu. Milik masyarakat, milik kaum muslimin. Kalau yayasan mungkin bisa cenderung ke keluarga, kelompok atau perorangan gitu ya. Jadi sekarang di bagian akhir kita ingin memastikan, kalau Bapak dianggap sebagai orang yang expert di bidang pendidikan Islam, kira-kira seperti apa usaha untuk memajukan pendidikan Islam ini, baik dari sisi SDM-nya, sarana prasarananya gitu ya, apalagi ya penggalian dananya gitu kan, karena tidak sedikit yang dibutuhkan, butuh banyak, tetapi biasanya kita tidak begitu mahir cara melakukan penggalangan dananya atau charity-nya gitu ya, sehingga cenderung pendidikan Islam itu seolah-olah terpuruk, jorok, apalagi itu kumuh gitu ya. Nah, jadi kesan yang negatif lebih banyak menonjol dibanding kesan positifnya yang membuat orang lebih tertarik gitu. Jika ada pun mungkin ya masih dianggap orang 1-2. Itu bagaimana pandangan Bapak? Ya, memang salah satu kelemahan pendidikan kita sekarang adalah untuk tenaga pendidik sendiri itu kan sudah mulai juga agak langka dia, ada yang mau mengajar di pondok pesantren, karena biasanya pondok itu masih di dalam pikiran masyarakat ikhlas beramal. Makna ikhlas beramal selalu dianggap harus bersedia dengan gaji kecil, sehingga keinginan para orang-orang yang berilmu untuk mengajar di pondok itu hanya sebatas mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, sehingga jumlah mereka itu sangat sedikit. Maka pondok pesantren kita melihat sangat sulit mencari tenaga-tenaga yang profesional ya. Kalau ikhlas insya Allah banyak itu kita temukan, tapi kalau yang profesional itu kurang kita bisa menemukannya. Kemudian juga dalam aspek pendanaan kita melihat
kita lebih cenderung membuka diri untuk mendapatkan infak dan mempromosikan untuk menerima donasi sebanyak-banyaknya tanpa ada upaya bagaimana menjadikan suatu usaha atau sumber dana yang abadi lah kita katakan untuk pondok pesantren itu, dengan misalnya mencari tanah wakaf atau membuat unit-unit usaha di beberapa pondok pesantren. Dan memang sekarang ini ada sih sudah beberapa pondok pesantren itu yang menjadikan membuat satu unit untuk fokus di dalam meningkatkan usaha-usaha pondok pesantren tadi, selain fundraising dari sisi memanfaatkan infak dan sedekah kaum muslimin. Kemudian juga dari sisi fasilitas, dan juga kita melihat sudah banyak sih sekarang lembaga-lembaga pendidikan Islam yang tidak kalah bersaing dari sisi fasilitas terhadap lembaga-lembaga umum. Tapi secara umum mayoritasnya pondok-pondok pesantren atau lembaga-lembaga pendidikan Islam itu memang masih terkesan kumuh, karena masyarakat kita itu masih lebih nyaman dengan biaya yang murah. Yang penting biaya murah walaupun kualitasnya tidak seperti yang diharapkan. Tapi mereka tidak segan-segan kalau menyekolahkan anaknya ke lembaga pendidikan umum walaupun dengan biaya yang tinggi. Ini memang salah satu masalah yang mendasar sekarang dihadapi oleh kaum muslimin. Jadi kalau kami memandang bahwa fasilitas pendidikan di dalam Islam itu memang harus betul-betul diperhatikan, dan kita bisa mencontoh banyak sekarang ini yang sekolah-sekolah sudah mulai terkhusus pada sekolah-sekolah yang menggunakan labelisasi Islam terpadu dan lain sebagainya seperti itu. Jadi menurut Bapak apa usaha yang harus dipercepat lah gitu ya, diperkuat supaya label pendidikan Islam ini lebih gampang lah dijual gitu, atau jadi brand yang enak lah gitu. Sebenarnya kalau saya melihat lebih ke visi dan misi pondok pesantren itu, artinya dia punya visi misi dan program yang jelas. Karena kita pernah beberapa waktu untuk mengelola pondok pesantren, sebenarnya kaum muslimin itu banyak ingin menginfakkan uangnya, dan mereka itu banyak yang kaya raya. Saya pernah menemukan ada satu donatur itu yang tanahnya itu sampai 2000 hektar, dan infak mereka itu rutin per bulan itu ada dialokasikan mereka. Dan mereka saya lihat lebih senang melihat pondok-pondok pesantren yang punya program yang jelas. Terkadang pondok pesantren itu takut untuk membuat suatu program karena khawatir nanti nggak ada uangnya. Padahal sebenarnya uang itu telah tersedia banyak, hanya saja terkadang sekolah kurang kreatif dalam membuat program-program tertentu, apakah itu program yang bersifat agama atau program yang bersifat umum. Seperti itu mungkin saya. Baik, jadi terakhir kira-kira lah Bapak buatlah closing statementnya, kira-kira urgensinya filsafat pendidikan Islami ini bagi pendidik, kemudian relevansinya juga dengan keadaan masa kini, dan untuk masa depan itu seperti apa? Saya melihat bahwa filsafat pendidikan Islam itu penting untuk dipahami oleh terkhusus para pendidik, karena pendidik ini adalah motor daripada dunia pendidikan Islam secara khusus kita katakan, karena dia yang akan mengarahkan pendidikan ini mau kemana, apakah hanya berorientasi pada kebahagiaan akhirat saja atau kebahagiaan dunia dan akhirat. Bahkan terkadang kita melihat dengan salahnya dia memahami pendidikan dalam makna yang luas, kita seperti yang kita sampaikan tadi, dia menginginkan agar pendidikan ini fokus kepada akhirat, ternyata akhirat pun tak dapat, dunia pun tak dapat, dunia tak dapat, akhirat tak dapat. Jadi yang diharapkan dari para pendidik supaya dia memiliki visi yang lurus, yang maju ke depan, dan dia memahami dasarnya bahwa dia adalah pendidik yang bertugas untuk menjadikan muridnya ini menjadi manusia yang siap, manusia atau mungkin sering disebut dengan insan kamil, manusia yang siap untuk menjalankan tugas dan fungsi dia sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Jadi kemudian juga dia memahami bahwa pendidikan itu tidak jumud, dia tidak kaku hanya pada hal-hal yang mereka pandang
sebagai ibadah langsung saja, seperti sholat, puasa, tanpa memperhatikan bahwa sebenarnya segala aktivitas manusia itu akan bernilai ibadah jika mendatangkan ridho dan cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan membuat fakir miskin itu bisa tersenyum, bisa makan enak dan lain sebagainya, itu juga bagian daripada ibadah. Sehingga hendaklah dari filsafat pendidikan Islam ini para pendidik itu memahami bahwa pendidikan Islam itu tidak jumut, tidak kecil, tidak hanya fokus pada hal-hal yang bersifat ukhrawi, tapi juga dia mencakup kebahagiaan dunia dan akhirat. Oke, baik, saya kira cukup ya dari dari beberapa hal yang sudah didalami, tapi memang perlu juga nanti di luar ini Bapak perdalam secara pribadi, sebagaimana karena kita ini adalah akan melahirkan doktor pendidikan Islam, jadi kata kuncinya adalah kita dianggap menjadi orang yang akan expert di bidangnya, gitu ya. Jadi kedalaman dari pemahaman kita terhadap dunia pendidikan dengan segala problemnya itu menjadi penting, dan mencarikan solusi yang tepat serta cepat juga sama pentingnya. Jadi kedua hal ini bisa disandingkan untuk memastikan bahwa pendidikan Islam itu tetap berada di jalurnya, dan paling tidak ya tidaklah tertinggal namanya ya, kalau boleh lebih mendapatkan hati di masyarakat karena memang kualitas dan keunggulannya, gitu ya. Jadi kita tidak menyebutkan unggul-unggul dalam formalitasnya saja. Ini kan banyak sebenarnya rusaknya kan dari situ dia. Jadi karena menyebut sekolahnya unggul, menyebut pesantrennya unggul, menyebut madrasahnya unggul, tapi antara sertifikat unggul itu yang telah diberikan sebagai labelnya tidak diimbangi dengan fakta yang ada di lapangan, baik muridnya atau peserta didiknya maupun guru dan tenaga-tenaga lainnya. Jadi demikian saja saya kira kita akhiri, dan kita berharap kepada ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ujian komprehensif ini kita tutup dengan mengucapkan hamdalah.